Lembarannya Ramadan, bulan suci penuh ampunan. Ayo kawan-kawan, bersuka cita sambut Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa, pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun Anda berada, alhamdulillahirrabbilalamin, kita telah memasuki bulan suci Ramadan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kelancaran kita dalam beribadah dan berpuasa. Semoga kita diberikan umur panjang sehingga bisa bertemu kembali di bulan Ramadan selanjutnya dengan penuh kesehatan dan juga ketaatan. Seperti yang kita ketahui, pemirsa, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa pahala di bulan suci Ramadan ini akan dilipat-lipat gandakan. Segala ibadah kita sekecil apapun akan dilipat gandakan pahalanya. Tetapi ada beberapa hal dalam beribadah ini yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah apa saja sih yang membatalkan puasa? Dan kemudian ternyata juga ada beberapa hal yang membuat pahala puasa kita juga batal. Jadi tidak batal puasanya tapi pahalanya mboten wonten. Yang akan kita bahas pertama adalah hal-hal yang membatalkan puasa. Dalam kitab Fathul Qorib dijelaskan, walladzi yaqdiru bihi shaimu asrotan asya'a. Ada 10 hal yang membatalkan puasa. Yang pertama adalah memasukkan benda ke dalam tubuh secara sengaja, seperti makan, minum, memasukkan benda ke hidung atau ke telinga dengan sengaja, itu membatalkan puasa. Yang kedua adalah memasukkan benda melalui jalan tertutup. Yang pertama tadi jalan terbuka, yang kedua ini adalah jalan tertutup. Misalnya adalah memasukkan benda dengan sengaja ke dalam otak. Yang ketiga adalah memasukkan obat ke dalam dubur dan kubur. Dubur dan kubur ini biasanya kasusnya adalah jika sembelit atau diare. Kemudian yang nomor 4 adalah muntah dengan sengaja. Memasukkan tangan atau memasukkan benda yang kemudian mengakibatkan muntah itu juga membatalkan puasa. Kemudian yang nomor 5, bersetubuh dengan sengaja. Namun jika tidak sengaja atau lupa, itu tidak membatalkan puasa. Misal sekarang lupa lek sakniki wancine poso, mari jima lagi eling, niku mboten membatalkan puasa. Kemudian yang nomor 6 adalah keluarnya mani karena bersentuhnya kulit. Misal dikeluarkan sendiri atau dibantu oleh istri, itu juga membatalkan puasa. Lah, lek saumpama mimpi basah gimana, Mbak? Kalau saumpama melihat video terus keluar mani gimana? Tidak membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa adalah ketika terjadinya sentuhan kulit yang kemudian mengakibatkan keluarnya mani. Kemudian yang nomor 7 adalah haid. Nah, kasusnya ini adalah di mana ketika jenengan pagi masih belum haid, masih suci, kemudian di tengah hari atau sore ajenge buka nika haid, maka puasanya akan langsung otomatis batal. Yang nomor 8 adalah nifas. Setelah melahirkan, seorang wanita pasti akan nifas. Niku otomatis batal juga puasanya. Kemudian yang nomor 9 adalah gila. Gila niku gimana, Mbak? Masa ada orang gila tiba-tiba sadar terus tiba-tiba gila? Ada. Jadi memang ada beberapa hal, ada beberapa kasus orang yang mempunyai penyakit gila itu bisa beberapa jam sebelumnya sadar, kemudian beberapa jam selanjutnya gila, itu ada. Nah, gila inilah yang menyebabkan batalnya puasa. Kemudian yang nomor 10 adalah murtad atau keluar dari Islam. Ini juga membatalkan puasa kita.
Setelah mempelajari beberapa hal yang membatalkan puasa, ternyata juga ada beberapa hal yang sebenarnya posone niku mboten batal, tapi pahalanya menjadi batal. Jadi kita tidak perlu mengqodoi atau mengulang kembali puasa, tapi pahala di mana kita puasa itu tidak diterima. Bukan tidak diterima, tapi tidak berpahala. Jadi ada 5 hal yang membatalkan pahala puasa. Khamsatu asya'a tuhbitu shaum. Ada 5 perkara yang membatalkan pahala puasa. Yang pertama adalah al-kadzibu, berbohong, ngapusi. Yang nomor 2 adalah al-ghibatu, ngerasani, rasan-rasan. Ape ngabuburit, ape buka, ndak rasan-rasan karo tanggane. Niku nggih batalne pahala puasa. Kemudian al-yaminul ghamusu. Napa niku? Bersumpah palsu. Kados nggih contoh pejabat kampanye terus akhirnya tidak dilaksanakan. Bersumpah palsu. Janjine ngene ternyata tidak ditaati. Itu juga akan membatalkan pahalanya puasa. Kemudian wan namimatu, adu-adu atau ngadu domba. Adu domba ini kasusnya adalah misal si A, si B dan si C. Lah B niki ngelek-ngelek C, terus pas dolan ngene A ngelek-ngelek si B. Akhirnya kan mereka bertengkar karena info yang salah yang diberikan si B tadi. Itu adalah adu domba. Itu membuat pahala puasa batal. Kemudian yang terakhir adalah melihat dengan syahwat. Wan nadru bisahwati, melihat dengan syahwat niku pripun to, Mbak? Jadi melihat dengan syahwat itu adalah melihat dengan nafsu. Jadi kasusnya ini adalah misal enten tiang jaler, ada laki-laki terus ada cewek lewat, melihat dengan nafsu, itu juga menghilangkan pahala puasa. Melihat video 18+ bersahwat otomatis nggih bernafsu, itu juga menghilangkan pahala puasa. Pemirsa, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, semoga pada tahun ini, tahun Ramadan kali ini, kita diberikan kelancaran dalam beribadah dan dalam berpuasa. Semoga segala ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan pahala yang berlipat ganda, dan kita bisa bertemu kembali di bulan-bulan Ramadan selanjutnya. Saya Ihda Sulistiarini atau yang biasa dipanggil Arin, koordinator bidang dakwah pimpinan anak cabang Fatayat Kecamatan Lego. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya dan mohon maaf jika ada tutur kata saya yang kurang berkenan. Akhirul qouli ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.